Salam, salam sejahtera, dan salam Katolik sejati bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat, gembira, dan juga senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk bermenung tentang Injil yang akan kita ambil dari Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Isi dari perikop Injil ini adalah berkisah tentang Yesus menghardik angin ribut dan gelombang di danau dan menjadi teduh. Saudara-saudari, pada suatu ketika Yesus dan para muridnya mengadakan pelayaran. Sekonyong-konyong, Yesus katanya mengantuk dan tertidur. Nah, pada saat Yesus tertidur, terjadi angin ribut dan gelombang di danau, sehingga para muridnya sangat ketakutan. Karena mereka ketakutan, maka para murid segera membangunkan Yesus. Dan seketika itu juga Yesus bangun, lalu menghardik angin ribut dan danau itu menjadi teduh sekali, dan mereka menjadi nyaman kembali. Sebagai reaksi para murid atas apa yang terjadi, apa yang telah mereka lihat itu, bahwa Yesus menghardik angin dan danau lalu menjadi teduh, para murid berkata, "Siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun tunduk dan taat kepadanya?" Saudara-saudari, itu gambaran singkat dari isi bacaan Injil ini. Marilah kita bermenung sedikit atau sejenak tentang apa kira-kira pesan yang boleh kita ambil, kita serap dari perikop Injil ini. Yang pertama, kita diberitahukan ini bahwa Yesus ngantuk lalu tertidur. Ngantuk dan tertidur ini adalah ciri khas manusia. Maka Yesus itu sekalipun Allah, dari perikop Injil ini pernah juga ternyata mengantuk dan tertidur. Nah, di sini kita ketahui bahwa Yesus itu sungguh manusia. Dia sungguh manusia dan juga dia sungguh Allah. 100% manusia, 100% Allah. Hal itu tampak dari pengalaman-pengalaman khas manusia yang dialami Yesus sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Yesus menghardik angin dan danau itu langsung reda. Artinya apa? Angin dan danau pun tunduk dan taat kepada seruan atau perintah hardikan Yesus. Mengapa angin dan danau, atau boleh kita katakan alam, tunduk kepada Yesus? Karena memang Yesus sejak dari awal adalah pencipta alam semesta ini. Dia sebagai sabda bersama dengan Allah Bapa menciptakan alam semesta, dunia ini dan segala isinya. Dan sabda itu telah menjadi manusia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Maka ketika dia menghardik alam, maka alam pun tunduk dan taat kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, para murid ketakutan, tetapi sekaligus memiliki keyakinan. Ketakutan nampak ketika mereka mulai bingung, mulai bimbang, mulai cemas, khawatir
akan hidup mereka karena diombang-ambing oleh ombak yang besar. Tetapi mereka tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Kalau mereka menyadari Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka pasti tidak takut. Sebab dengan Yesus, bersama Yesus, hidup akan menjadi nyaman dan tentram. Tetapi mereka masih merasa ketakutan. Itu tandanya apa? Tandanya keyakinan iman mereka masih setengah-setengah. Mengapa saya katakan setengah-setengah, masih 50-50? Karena apa? 50 ditunjukkan oleh ketakutan, 50% lagi ditunjukkan oleh keyakinan. Keyakinan mereka ada. Itulah sebabnya mereka membangunkan Yesus. Seandainya keyakinan mereka tidak ada, maka mereka tidak akan membangunkan Yesus. Untuk apa mereka membangunkan Yesus? Tetapi karena mereka 50% yakin bahwa Yesus bisa membuat sesuatu pada saat itu juga dengan peristiwa yang sedang mereka alami itu, maka mereka membangunkan Yesus. Maka 50% saya katakan. Ya, bisa saja kita berefleksi atau menafsirkannya secara berbeda. Tetapi dari situ saya bermenung merefleksikan bahwa di satu sisi mereka ketakutan, tetapi di sisi lain mereka punya keyakinan. Itu para muridnya. Sesungguhnya kalau 100% keyakinan mereka nggak perlu takut. Ya kan? Logisnya saja. Tetapi karena mereka 50-50%, mereka tahu bahwa ada Yesus di situ, tetapi mereka masih merasa ketakutan. Mereka juga yakin bahwa Yesus bisa membuat sesuatu, maka mereka membangunkan Yesus. Dan segera setelah Yesus terbangun, dan keyakinan mereka ini menjadi 100%. Ketakutan menjadi hilang. Karena apa? Karena mata mereka telah menyaksikan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu Yesus menghardik danau dan angin ribut sehingga menjadi teduh. Saudara-saudari, iman seperti ini adalah khas yang kita miliki pada saat ini di zaman ini. Kita juga kadang beriman dengan suam-suam kuku, 50-50% antara keyakinan kita kepada Yesus atau keyakinan kepada hal yang lain, atau ketundukan kita kepada Yesus, ketaatan kita kepada Yesus, dan 50 lagi keyakinan kita kepada hal-hal lain. Atau dengan kata lain, 50% kita mengikuti jalan Tuhan yang bersifat spiritual, tetapi 50%-nya juga kita mengikuti jalan-jalan lain yang bersifat duniawi. Tetapi ketika suatu saat Yesus menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa kepada kita, maka kita akan berkata, memang Allah sungguh luar biasa. Kira-kira seperti itu juga pengalaman para rasul, dan boleh saya katakan pengalaman rohani kita pada saat ini, yang mestinya kita perbaiki, kita kokohkan, kita kuatkan, kita totalkan, sehingga Yesus, bahkan kuasa Yesus itu mengalir ke dalam diri kita masing-masing. Keyakinan para murid bertambah pada saat setelah Yesus meredakan angin ribut itu, tampak dari apa yang mereka katakan. Mereka sambil terpesona, kagum melihat kejadian itu, berkata, "Siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun tunduk dan taat kepadanya?" Yesus adalah Sang Pencipta bersama dengan Allah Bapa, mencipta alam semesta beserta dengan segala isinya. Yesus adalah penguasa alam semesta. Yesus adalah sahabat alam semesta.
Maka ketika dia menghardik, memerintahkan agar angin ribut dan danau itu teduh, maka teduh. Yang menjadi pertanyaan, menjadi soal adalah kita manusia yang sudah diberikan perintah oleh Yesus, oleh Allah. Maukah kita tunduk dan taat kepada hardikan atau seruan atau perintah Yesus itu? Kerap justru manusia yang sering melawan perintah itu. Alam sudah menunjukkan ketaatannya. Harusnya kita manusia mesti lebih menunjukkan ketaatan yang lebih lagi daripada apa yang telah ditunjukkan oleh alam. Artinya, tuntutan untuk taat kepada perintah Allah itu mesti lebih besar daripada manusia, karena manusia dianugerahi akal budi dan pikiran untuk melaksanakan perintah Allah itu. Ini yang mesti kita perbaiki supaya hidup kita semakin lebih baik di hari-hari yang akan datang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan melihat dan mendengar perikop Injil ini, iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin dikokohkan bahwa Yesus itu bukan hanya berkuasa atas manusia, tetapi juga berkuasa atas alam semesta. Kita semua murid-murid Yesus dianugerahi kuasa dan otoritas itu sebagai pengikutnya. Dan apabila kekuatan ini kita pakai, anugerah ini kita pakai, maka kita pun boleh bisa melakukan apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah iman kita sudah total, sudah 100% kepada Yesus Kristus, atau secara singkatnya kepada hal-hal yang duniawi di dalam realitas hidup kita? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, agar gelombang hidup kita, agar angin ribut di dalam diri kita yang bergelora, bergemuruh itu hilang, maka satu-satunya cara yang perlu kita buat, dan menurut saya harus kita buat, yaitu mendengarkan bisikan Yesus, mendengarkan seruan Yesus, dan melakukan perintahnya dengan ketaatan. Ketaatan adikodrati, ketaatan kepada Allah yang Maha Kuasa. Apabila perintahnya telah kita lakukan, maka hati kita akan teduh kembali, akan damai rasanya, akan nyaman hidup kita. Tentu ini kita cita-citakan bersama terjadi, baik di dalam keluarga kita, baik di dalam relasi sosial kita, baik di dalam pekerjaan kita, karya dan usaha kita, dan juga ya terhadap siapapun yang berjumpa dengan kita. Kita merindukan adanya keteduhan, kedamaian, dan juga kebahagiaan kita alami secara bersama-sama. Itu pasti akan hadir. Sekali lagi, pasti akan hadir dan kita rasakan apabila kita mentaati, tunduk kepada perintah dan hardikan Yesus. Tuhan memberkati kita, melindungi kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.